Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya masih di ROM Nusantara Project ya. Dan saya akan review penggunaan saya di kernel Agni yang terbaru, dan di sini masih yang versi 9.8 beta 6 ya. Dan ini yang saya pakai yang eksperimental 245 GHz ya. Dan saya saranin kalau kalian pengen performa mantap, kalian bisa pakai kernel Agni ini ya. Tapi di kernel Agni ini buat ngegamenya mantap dan suhunya lumayan agak panas dikit ya, sewajarnya sih kalau kalian pengen performa game mantap, suhu yang panas dikit ya, dan itu masih wajar. Dan kalau saya bisa saranin juga kalian bisa pakai di ROM-ROM yang bagus ya. Semua ROM sih sebenarnya bagus, tapi kalau kalian pengen ngegame saya saranin pakai ROM yang free RAM-nya gede guys. Jadi beda-beda ya, setiap HP punya free ROM-nya. Dan di Nusantara ini juga termasuk bagus ya, free RAM-nya lumayan gede sini, 1 GB kurang dikit. Walaupun fiturnya banyak tapi manajemen RAM-nya juga bagus ya. Mantap, nggak kalah lah dengan ROM-ROM sebelumnya yang free RAM-nya gede yang pernah saya cobain. Dan kita akan review penggunaan performanya, dan di sini ya kernel Agni salah satu kernel yang paling bagus buat game sebenarnya, bukan buat sosial media, buat game guys. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Oke guys, kali ini saya akan cobain performa game ya. Jadi saya akan cobain masih di ROM Nusantara sih pastinya ya, karena kebetulan masih di ROM Nusantara aja guys. Dan saya akan cobain di kernel Agni ya. Jadi biasanya kalau di kernel Agni di Wired ini biasa saya tulis performa paling mantap ya, di nomor 1 game lah paling umumnya biasanya saya tulis. Karena menurut saya memang kalau ROM itu memang jadi wadahnya doang ya. Jadi di ROM manapun yang kalian suka ya, entah di Nusantara ataupun Havok ataupun yang lain, kalau kalian pakai kernel Agni pasti performa gamenya mantep dan enak buat game ya. Jadi selama saya cobain di Wired untuk ngegame memang paling enak di Agni kernel sih menurut penggunaan saya guys, karena di Agni itu paling mantep. Layarnya licin, cuma karena enak buat game ya, bukan berarti adem, bukan berarti dingin ya, tapi di Agni itu walaupun enak, suhunya juga panas ya, biasa 44 derajat sampai 45 tuh biasa, hal yang wajar kalau ngegame pakai Agni. Dan itu memang yang harus diterima ya, kalau pakai kernel Agni harus berani juga HP-nya panas, dan memang begitulah kalau kalian pengen ngegame. Dan saya akan cobain di ROM Nusantara ini kernel Agni yang terbaru. Kalau yang stabilnya masih pada saat saya buat video ini ya di versi 9.8, tapi saya pengen cobain yang versi betanya, ada yang sampai 9.8.3, ada yang titik 6 ya. Jadi saya pengen cobain di titik 6 dulu untuk yang sekarang, dan mungkin kalau saya publish di hari saya publish video ini ada yang terbaru, nanti saya akan cantumin yang terbarunya aja. Karena memang kalau kalian pakai kernel Agni ya, atau mungkin ada yang suka, karena pastilah ada yang suka kernel Agni karena gamenya mantap ya. Dan kalau kalian suka pakai kernel Agni, disarankan dipakai yang paling baru ya. Jadi jangan pakai versi 9.5 ke bawah, 9.5, 9.4, 9.3 yang kayak gitu. Jadi disarankan pakai versi yang terbaru aja ya, yang di atas 9.5 guys, karena ada screen isunya katanya untuk di Agni kernel. Dan di firmware-nya juga kalau bisa firmware pakai di versi 5.0 ke atas, 5 atau 6.0 ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya pakai di versi 9.8 yang beta 6 ya. Jadi saya cobain di ROM Nusantara, dan sebelumnya saya pakai kernel Panda. Di Panda itu mantep, hemat baterai banget ya. Layar sih licin, sensitif ya wajar. Tapi kalau yang OC sama tidak OC itu beda banget, sensitif layarnya beda banget, lebih licin yang OC. Jadi kalau kalian pengen ngegame pakai yang OC karena sensitifnya beda banget ya, kerasa banget kalau di penggunaan saya. Dan kita langsung aja ganti kernelnya. Tapi di sini sebelum saya ganti kernel, saya juga pakai modul guys. Di sini saya juga pakai modul Magis. Dan kalau di Agni katanya ada yang bilang nggak perlu pakai modul lah, bla bla bla, karena sudah include bla 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 gitu ya bahasanya. Cuma kan kembali lagi ke pengguna ya, kita ngelakuin dengan kesadaran. Dan kalau misalkan kalian suka pakai modul, misalkan kayak saya nih, kondisinya saya lebih saya terbiasa pakai modul kayak begini, terus pakai kernel Agni, terus dibilang
nggak perlu pakai modul bla bla bla. Ya memang sih mungkin benar ya, cuma saya kan kira-kira juga guys. Jadi walaupun saya pakai kernel Acne dan saya tes performanya pakai modul, misalkan saya pakai modul dan tanpa modul, kalau performanya minus atau drop performanya, ya kita hapus modul. Tapi kalau misalkan kita sudah tambahin modul kayak gini, performanya nggak minus ataupun dia stabil ataupun normal, ya kita biarin aja. Kenapa harus dihapus kan gitu, karena memang saya juga sudah kebiasaan. Dan kalau saya tes nanti performanya bagus stabil, ya sudah saya biarin aja. Kenapa harus nggak pakai modul kan kalau memang hasilnya bagus kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka oprek-oprek, jangan takut buat mencoba ya. Kalau kalian coba ternyata hasilnya nggak enak, mungkin dihapus. Kalau hasilnya bagus enak, ya dibiarin aja, nggak masalah ya. Tapi di sini saya akan cobain dulu tanpa modul ya. Saya hilangkan modul GPU sama NFS injector. Kalau thermal engine saya nggak pakai karena sudah include di bawaan Nusantara project ya. Dan sebenarnya kalau di sini pakai bawaan kernel dari Panda itu sudah mantap ya. Saya betah banget, adem banget buat sosmed, karena penggunaan saya lebih banyak buat sosmed doang, kayak streaming YouTube kayak gitu-gitu ya. Penggunaan saya pribadi lebih banyak kayak gitu. Cuman saya tes untuk di Acne buat ngetes performa game aja, karena walaupun saya suka hemat baterai, lebih suka sosmed, bukan berarti kalian semua suka begitu ya. Pasti ada aja yang suka ngegame. Jadi saya akan tes dan sebagai contoh buat referensi doang ya. Jadi kalau kalian mau coba atau enggak ya terserah, di sini cuma referensi. Dan di sini kernel Panda stabil, menurut saya ini stabil, enak. Kalian bisa lihat sendiri. Ini masih pakai modul ya. Modulnya walaupun saya unchecklist tadi, tapi belum reboot sistem, tapi berarti masih aktif gitu guys. Dan di sini stabil, enak banget kernelnya. Kita langsung aja lah biar cepat ya. Nanti setelah ganti kernel kita akan tes performanya, dan pasti beda banget. Beda banget performa buat kernel OC itu guys, beneran. Langsung aja reboot. Oke guys, jadi kita akan tes di sini pakai DWRP Pit Black ya, dan kita akan install kernel. Dan kalau install kernel nggak perlu wipe apapun. Kalian kalau mau wipe juga bisa cache Dalvik, tapi kalau nggak masalah. Dan saya saranin pakai DWRP yang sama kayak saya. Tapi kita langsung aja lah install kernelnya guys. Oke, ini dia kernel Acne beta 6 ya. Jadi yang beta ini bukan berarti jelek ya, beta ini sudah dites dan sudah bagus juga. Cuma kalau ada yang stabil, lebih bagus yang stabil dan lebih di fix lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita langsung aja install guys. Oke, di sini untuk performa saya pakai yang eksperimental, yang paling kencang guys. Di sini untuk lipsnya, kamera kita pakai default, wifi-nya kita pakai default juga. Ini Acne Sound no, kita nggak pakai. Dan di sini no ya untuk grafik PUBG. Dan di sini untuk EAS config-nya, karena sudah include ROM-nya, kita nggak perlu ya, sudah ada, kita already. Oke, jadi nggak perlu, langsung kita next saja kayak gitu. Jadi mudah banget ya. Dan di sini biasa dipakai old cam beneran, jadi ya harusnya aman untuk kameranya. Dan kita tes saja. Setelah selesai kalian bisa langsung reboot sistem ya. Oke guys, jadi di sini saya sudah masuk home screen-nya. Jadi kita lihat di tentang ponsel aja dulu. Sensitif layarnya dapat, karena biasanya kalau kernel OC sama nggak OC itu beda banget sensitifnya, lebih mantap yang OC sih sebenarnya. Ini old cam, harusnya kamera juga normal. Oke, normal kamera beneran. Dan modulnya kita belum aktifin tadi ya, kita belum aktifin. Oke, kita belum aktifin dan kita tes aja bentar. Kita buat perbandingan bentar aja, nggak usah lama-lama ya, soalnya durasinya ngabisin banyak nanti kalau lama nih. Ini tanpa modul, nanti kita akan tes yang dengan modul ya. Kalau memang hasilnya jelek ya mending nggak usah pakai modul, bahasanya kayak gitu guys. Tapi tesnya nggak usah lama-lama, kalau pengen lama kalian tes sendiri aja. Kalau lama di sini habisin durasi sebenarnya guys. Kita tes bentar aja.
Oke, dan kita coba aktifin modul ini, kita aktifin reboot system, kita tes performanya lagi. Oke, masuk home screen dan kita lihat lagi sekali. Modulnya sudah aktif ya, modul sudah aktif dan kita tes suhunya masih 38 derajat saya tadi. Cuma nggak masalah, kita tes aja bentar. Kita lihat kalau memang performanya jelek ya mending dihapus aja, tapi kalau masih standar, masih bagus-bagus stabil ya kita biarin. Tapi ini tergantung kalian ya, tergantung yang punya HP sebenarnya mau pakai atau enggak, itu nggak ada paksaan buat mencoba ya. Kalau kalian mau coba ya coba aja, kalau enggak ya sudah gitu guys. Cuma referensi doang di sini, kalian nggak harus ngikutin, nggak perlu ya. Saya suka eksperimen, suka coba-coba kayak gitu. Oke guys, jadi kayak ini masih stabil ya, kita stop aja, kita tes game aja biar cepet ya. Oke guys, jadi kita akan tes di sini ya, kita lihat di penggunaannya. Kita lihat setting. Grafis kita tes di 90 fps, tapi ini tetap stabil di 60 ya, dan itu wajar aja. Hiasan aja nggak masalah. Oke, dan kita tes aja performa gamenya guys, kita lihatin nanti suhunya berapa. Ntar aja ya, gimana hasilnya. Yang penting kita lihat di situ ada musuh, yang penting gak ngeframe parah ya. Dan biasanya memang enak kalau pakai kernel Aknin. Oke, begitu turun landingnya aman. Agak ngeframe dikit ya, tapi masih bisa. Oke guys, jadi masih stabil ya buat ngegamenya di sini. Ini walaupun ngeframe sih kerasa cepetin nih cari musuh. Oke guys, kayak gitu. Dan ini mudah banget ya suhunya. Oke, di sini clock speednya memang 246 ya untuk kernel Aknin, GPU-nya tetap 512. Dan kita langsung lihat di suhu baterainya 43 derajat guys. Dari tadi saya nge-game 10 menit lebih 43 derajat, ini malam. Ya lumayan lah sesuai suhunya dengan performa game ya. Jadi maksud saya walaupun Aknin ini performanya mantap buat game, tapi pas nge-gamenya lumayan makan baterai ya karena suhunya agak panas guys, jadi kayak gitu. Tapi buat penggunaan sosial media ini masih adem ya. Cuma kalau buat sosial media kayaknya nggak pas banget pakai Aknin, mending pakai yang lain. Tapi untuk nge-game kalian pakai di kernel Aknin ini guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat buat kernel Aknin ini di ROM Nusantara Project. Dan ini kita lihat free memorinya bentar ya sebelum kita akhiri. Free RAM-nya 600 sekian ya, jadi wajar sih habis ngegame. Dan kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.